Oleh Bung Adit, apabila suatu tempat itu ada wabah maka dia tidak boleh keluar. Ada tripod. Dan yang orang luar pun tidak boleh memasukinya. Terus di pondok ini memang awal sebelum kita masuk nggak ada yang kena corona karena tidak ada pengundinya. Dari luar kita di sini dites rapid 2 hari sebelum masuk ke pondok. Yakin pas di perjalanan mau ke pondok ini tidak pergi-pergi dulu kita belanja mau barang-barang di sini. Tiba sehari pas perjalanan mau ke sini kalian lagi belanja. Terkenal kalian. Menurut tes rapid non reaktif. Pas nyampe sini tiba reaktif. Kenal santri-santri yang lain. Di santri yang lain tidak tahu setelah seminggu pelajaran ada acara di rumahnya. Pulang dia. Yang pulang ini ternyata ada kena dari yang datang lagi. Kena keluarganya. Gimana tuh? Jadi kami pro terhadap dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada beberapa poin yang sama tanyakan. Apakah Bung menyimak apa yang dibilangnya? Bung tadi mengatakan tes rapid. Berarti setelah setelah libur selalu dari juga kan? Nah, maka dari itu dibutuhkan program karantina di pondok. Makanya dari pondok tidak membuat daring. Karena apa? Bung tadi mengatakan apabila mereka baca rapid mereka kena, ya kan? Habis kedua, masalah barang sudah pasti kita disinfektan, ya kan? Disinfektan insya Allah kena berbagai masalah insya Allah hilang, insya Allah. Tapi itu sudah ikhtiar kita akan mengkarantina santri-santri dan dari berbagai daerah, berbagai pelosok Indonesia untuk tidak keluar, tidak menyebarkan COVID. Apakah Bung ada jaminan santri-santri di rumah aja? Coba Bung tanyakan orang sini, apakah mereka di rumah aja? Melala. Tidak. Mereka udah. Dari si Kandi kita, apakah betul? Apakah saya percaya ada jaminan santri di rumah aja? Tidak. Tidak. Dari si Kandi Zasa 3, gimana? Sabar dulu. Apakah ada jaminan santri di rumah aja sama? Dia ini menyatakan bahwa santri itu pasti bisa. Ayo. Pasti bisa. Karena itu dibuat program di mana karantina itu penting. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya santri itu dilurinkan semua tanpa buat daring. Sudah. Terima kasih kepada Bung Adit yang telah memberikan sesuatu hal yang sekiranya penting. Jadi gini, libur itu beda dengan daring. Libur itu sebagian libur itu adalah program yang telah ditentukan pondok apabila ada agenda seperti tahun baru atau akhir semester, awal semester. Dan itu ada sebuah jadi kalau daring itu di saat semua orang telah masuk dipilih untuk memiliki opsi masuk atau apa, dia memilih untuk tetap di rumah dan karantina. Memang karantina apa aja? Disinfektan. Memang apakah disinfektan itu menjamin bahwa disinfektan itu bisa membunuh virus corona? Yang pertama. Yang kedua, apakah barang-barang di dalamnya tidak tahu juga? Kita kan tidak tahu juga apa yang akan terjadi di barang-barang dalam. Bisa jadi di barang-barang dalam itu malah yang ada corona. Terus seterusnya, jaminan santri apakah dia bisa apa di pondok? Yang kita tahu memang ustazah memang ada yang keluar. Tapi bukan hanya ustazah. Mungkin beberapa santri malah ada yang cabut. Ada yang cabut yang keluar masuk pondok yang bilangkan apa? Dulu lagi barang-barang belanjaan. Apakah Anda bisa menjamin bahwa itu tuh aman? Bisa menjamin apakah itu tuh bebas dari corona? Mungkin sekiranya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus untuk karantina di pondok ini dibilang di karantina. Tapi yang udah datang itu dengan senang hati Ustadz itu membolehkan untuk dia daring. Tapi kalau misalnya pas masuk kan, seperti yang Anda bilang tadi, ada yang kena.
terus dia izin lagi. Nah warganya kayak mana tuh? Karantina sini kurang efektif rasanya. Terus untuk bang penyemprotan tadi, sama aja di dalam kemas. Dia beli masuk taruh di kemas, dan disemprot tuh kemasannya aja, barang dalamnya yakin kena. Enggak kan? Terus dibuka, dibuang sampulnya itu untuk bungkusnya. Yang digunakan tuh barang yang dipakai, dan di dalam itu yang dibeli. Ya itu aja mungkin. Pertanyaan atau argumen yang berasal dari Mas Bang kemana tadi Pak ya yang tentang disemprotkan, walaupun hanya disemprotkan bagian luar saja, sebenarnya sudah ada ikhtiar dari diri kita ataupun dari pondok. Apa walaupun hanya di luar yang disinfektan, insya Allah akan yang di dalam pun akan terpengaruh, akan juga terkontaminasi dengan disinfektan tersebut walaupun di dalamnya terdapat virus. Dan yang kedua, maksud kami menyetujui luring di sini yaitu tampil di karantina sebelum adanya program daring. Jadi tidak ada yang namanya program daring. Maksud kami di sini pembahasannya sebelum adanya daring. Apabila setelah adanya daring, maka itu diragukan santri tersebut bisa menetap di rumah. Tentunya mereka ada rasa bosan dan ingin keluar dari rumah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bung mengatakan masalah disinfektan. Di pondok disinfektan. Apakah di rumah Bung disinfektan juga? Sedangkan di rumah Bung ada disinfektan. Bung melakukan nyami. Sedangkan di pondok mengadakan disinfektan, ya kan? Ya. Kedua, Bung Dibas ini mengatakan libur. Ini masalah daring dan luring, bukan libur. Ingat, libur sama daring beda ya. Ya kan? Ketiga, menyatakan nih, adapun beberapa lampiran tentang jumlah COVID selama kita daring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan beberapa data jumlah pasien per 11 Februari 2021. Jumlah pasien 15.000 per 11 Februari 2021. Itu jumlah yang sangat besar. Dari awal sebelum kita mengadakan daring dan luring. Dari sebelum diadakan daring, tentu jumlah itu lebih menurun setelah diadakan daring kan. Anda semua telah mengetahui itu. Terus pasien per hari bulan Desember di saat kita libur jumlahnya 8.435 dan satu lagi per 7 hari minggu hari ini seminggu terakhir yang jumlahnya 9.841. Itu jumlah yang sangat besar setelah diadakannya daring dan luring. Dan apakah masih diyakinkan masih mau daring? Gajah mungkin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saudara, coba kita bercermin pada pesantren Gontor. Pesantren Gontor dengan berani yang menyatakan tidak akan memulangkan santri yang kecuali yang libur. Coba lihat, mungkin di awal mereka banyak yang kena karantina COVID terus. Tapi itu bisa mengurangi dan tidak menambah. Sedangkan santri kita, ingat, satu orang aja yang bawa menyebar mereka ke seluruh daerah, mereka di seluruh daerah itu akan kena. Itu sebenarnya kita pulang untuk daring kan, ya kan? Sedangkan di luring ini kita disatukan satu tempat
sama kayak kontol. Disatukan satu tempat, walaupun kita sama-sama kena, tapi terjaga. Tidak. Apakah Bung pernah mendengar Gontor ingin mengadakan daring? Tidak. Apakah Bung pernah mendengar kalau Gontor akan menutup pondoknya karena COVID? Tidak tahu. Makanya cari tahu. Terima kasih atas beberapa pendapat. Ya memang Baterai seperti apa yang kata Bu Yadi tadi, luring. Memang luring ini apa? Luring ini telah di satu tempat kan, ya digontor. Sudah terlepas dari sebuah tekanan peraturan pesantren. Kenapa tidak diberikan bimbingan lulus atau bimbingan konseling terhadap masalah yang ia lakukan? Bisa kemungkinan mereka akan memikirkan atau memikirkan masalah yang ia lakukan sebagai pembelajaran, karena di bimbingan konseling tersebut mereka bisa diberitahukan kembali dasar hukum tentang perkara tersebut. Oleh karena itu, kami sepakat untuk memilih kontra akan SP3 yang akan SP3 ketemuan santri ribuan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C berpendapat bahwa kalian sudah berapa tahun di BS? Sudah 3 tahun. Kalian sudah 3 tahun dibina di BS. Dan tujuan pondok meng-SP3 kalian karena untuk lebih dibina lebih baik sama orang tua di rumah. Kenapa? Apa peran orang tua kalian kalau kalian nggak di SP3? Orang tua kalian mungkin nggak peduli lagi sama kalian. Mungkin itu saja. Apakah ada pendapat lain? Di antara dua orang pasti ada satu mungkin akan mengarah kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, orang tua itu belum tentu mendidikkan anaknya untuk tidak pacaran. Bahkan jika telah terlepas dari peraturan pondok, maka lebih mudah dia pacaran. Kalau masih di pondok, mungkin masih bisa dibina lah mungkin. Kalau di luar bisa jadi mereka terus melanjutkan hubungan mereka, walaupun udah dikeluarkan dari pondok, belum tentu orang tuanya membina mereka. Kenapa nggak di sini aja dikasih muat dari pesantren dari mereka? Dan diberikan kesempatan kedua. Belum tentu orang tuanya menguatkan anaknya untuk tidak pacaran. Jadi lebih baik di pondok. Pada moderator saya. Bicara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok. Apa itu? Bapak sekarang di pondok. Pondok itu tempat untuk membina dan menyempurnakan akhlak. Apakah bertemunya dua insan yang hubungannya haram, apa itu termasuk kesempurnaan akhlak? Sesungguhnya pondok itu telah berlepas diri dengan melepaskannya sebagai SP3 agar dia jera terhadap perlakuan tersebut. Sungguhnya dua insan, orang ketiganya adalah setan. Dan itu termasuk perbuatan yang mungkar dan akan mendekati perbuatan semacam itu. Di pondok telah mengajarkan
Wa qul lil mu'minina yaghuddu absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki agar memelihara kemaluannya, menjaga pandangannya. Dzalika azkalakum, itu demikian lebih suci bagi kalian. Apakah pondok tidak mengajarkan agar menjadi manusia yang suci? Bagaimana dia dibina di pondoknya, tapi dia sendiri tidak mau menyucikan dirinya sendiri. Syukran. Menit terakhir ah. Kalian sudah baca buku tentang peraturan debat? Memasukkan masalah pribadi ke dalam debat bisa jadi didis, tapi di sini dikasih dispen, hanya dikurangi poinnya. Poin akhir, pendapat masing-masing. Seperti yang saya bilang tadi, jika santri bertemu antara dua orang, di antara yang orang ketiga adalah setan. Dan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, la taqrabu zina, di surah Al-Isra ayat 32. Jika engkau mendekati zina, engkau tidak hanya melanggar aturan pondok, sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala.